Shalom, jemaat GKM Anugerah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kabar Anda? Bertepatan dengan peringatan Tahun Baru Imlek pada hari ini, saya mengucapkan Sin Yen Khoile bagi setiap jemaat GKM Anugerah yang merayakannya. Mari kita terus setia merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui renungan hari ini dengan tema mengasihi diri sendiri. Bacaan Alkitab kita terambil dari Matius 22 ayat 36-40 yang berbunyi demikian. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hukum kasih sebagaimana yang Yesus jabarkan dalam bacaan kita hari ini mengandung dua kehendak Allah dalam kehidupan manusia, yakni mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kedua perintah ini merupakan intisari dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Meskipun demikian, masih banyak orang Kristen yang mempertanyakan, benarkah Allah hanya memerintahkan kita untuk mengasihi Allah dan sesama? Bukankah di dalam hukum kasih tercantum pula kalimat, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, yang artinya Allah juga menghendaki kita untuk mengasihi diri sendiri? Jikalau kita mau jujur, sebenarnya setiap manusia memiliki naluri untuk mengasihi diri sendiri. Dalam hal apa kita mengasihi diri sendiri? Dalam segala hal. Ketika lapar, kita makan. Ketika haus, kita minum. Ketika lelah, kita beristirahat. Dan masih banyak contoh lainnya. Kita berupaya mendapatkan berbagai hal yang kita anggap membahagiakan diri kita dan menghindari hal yang membuat kita merasa tidak nyaman atau menyakiti kita. Termasuk orang yang mencoba bunuh diri. Sebenarnya mereka berupaya melepaskan dirinya dari masalah yang menyakiti hatinya, meskipun dengan cara yang keliru. Pada intinya, segala hal yang menyangkut kepentingan pribadi cenderung kita kasihi lebih daripada untuk kepentingan Allah dan sesama. Allah tahu dan sangat mengerti kecenderungan hati kita ini. Oleh karenanya, frase mengasihi diri sendiri dalam hukum kasih bukan Allah tempatkan sebagai perintah, melainkan standar dalam kita mengasihi orang lain. Artinya, ketika kita bahagia, kita juga seharusnya merindukan orang lain bahagia. Kita ingin orang lain terhindar dari penderitaan, sebagaimana kita juga tidak mengalami penderitaan tersebut. Prinsip ini sejalan dengan perkataan Tuhan Yesus dalam Injil Matius 7 ayat 22. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ketika kita di dalam kondisi krisis untuk memenuhi kebutuhan hidup, apa yang kita harapkan? Tentu kita berharap Tuhan mengirimkan burung gagak untuk memelihara hidup kita, bukan? Ketika kita kesepian dan mengalami pergumulan berat, apa yang kita harapkan? Kita tentu berharap seseorang yang menyediakan telinganya untuk mendengar pergumulan kita. Mari kita tidak menjadi pribadi yang egois, melainkan belajar mengasihi sesama sebagaimana kita rindu dikasihi. Belajar mengampuni sebagaimana kita diampuni. Belajar memberi sebagaimana kita diberi. Belajar menghibur sebagaimana kita ingin mendapatkan penghiburan. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Tuhan Yesus, tolong setiap kami untuk belajar mengasihi sesama kami, sebagaimana kami pun mengasihi diri sendiri. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.